Halo guys, jumpa lagi di Nino Voice. Oke, kemarin kita udah menyaksikan bersama-sama bagaimana pembagian grup di Liga Champions. Ada grup yang isinya lumayan enteng, ada yang grup neraka juga. Dan juga sebenarnya banyak grup-grup yang menurut gue ya nggak akan ada kejutan siapa yang lolos sudah bisa kita ketahui dari awal sih, karena memang pot 3 dan pot 4-nya berisi lawan yang mudah ya. Jadi gua rasa nggak akan sulit tim-tim yang berada di pot 1 dan 2 untuk lolos gitu. Oke, udah dibagi sampai grup H. Langsung aja kita ke grup A. Di sini ada Bayern Munchen, MU, Copenhagen dan Galatasaray. Di sini gue menjagokan untuk dua tim yang akan lolos ya. Juara grup hampir pasti Munchen, untuk runner up MU. Gimana dengan peluang Galatasaray dan Copenhagen? Rasanya sangat sulit untuk menghadapi perlawanan MU dan Munchen ya. Karena memang secara kualitas pun dua tim ini masih jauh kualitasnya di atas Copenhagen dan Munchen. Jadi seharusnya Munchen dan MU ini nggak akan menemukan kesulitan, kecuali memang tiba-tiba back MU pada cedera terus Maguire masuk dan bikin blunder fatal terus menerus. Ya mungkin bisa jadilah, tapi menurut gua peluangnya akan sangat kecil untuk Copenhagen dan Galatasaray. Ya mungkin untuk peringkat 3 Galatasaray masih bisa dapat, Copenhagen udah pasti kesingkir, nggak kemana-mana. Oke, langsung ke grup 2, Sevilla, Arsenal, PSV, dan Lens. Di sini gue menjagokan dua tim teratas, pertama Arsenal, kedua Sevilla. Tanpa bermaksud meremehkan kekuatan PSV, tapi kekuatan Arsenal dan Sevilla ini masih jauh di atas PSV dan Lens. Jadi seharusnya anak asuh Mikel Arteta ini nggak akan menemukan kesulitan. Dan juga Sevilla juga meskipun kehilangan Bono juga gua rasa masih mampu lah untuk keluar dari grup ini, karena memang isinya nggak terlalu rumit. Oke, grup C, Napoli, Madrid, Braga, Union Berlin. Pasti peringkat 1 Madrid. Secara materi pemain, secara harga pemain, jauh di atas Napoli, jauh di atas Braga, apalagi Union Berlin. Ya memang masih bisa tiga tim ini berebut posisi peringkat kedua. Tapi ngelihat ketajaman lini depan yang dimiliki Napoli, di sana ada Kvaratskhelia, ada Osimhen, ditambah juga Politano juga bagus. Terus lini tengah dan belakang Napoli juga gua rasa masih lebih baik dibandingkan Braga dan Union Berlin. Jadi dua tim ini seharusnya yang lolos ya. Memang Madrid ada di pool 2 gitu, tapi bukan berarti mereka kualitasnya di bawah Napoli. Justru gue ngelihat kualitas mereka akan tetap di atas Napoli. Jadi Napoli ini meskipun lolos juga ketika lolos putaran grup di fase knockout mungkin akan bertemu lawan yang rumit. Jadi ya harus banyak-banyak persiapan untuk menghadapi Madrid. Ya kalau memang wakil Italia bisa lolos jadi juara grup akan menjadi sebuah kejutan di pool ini. Pool D, Benfica, Inter, Salzburg, Sociedad. Gua ngelihat di sini agak rumit untuk ditebak karena Inter dan Benfica juga, Inter memang udah pernah ketemu Benfica ya musim lalu kalau nggak salah. Dan Inter menang di fase itu, di fase knockout Inter menang. Nah cuma Salzburg ini agak, ya Salzburg dan Sociedad ini nggak semudah itu sih untuk dikalahkan menurut gua. Jadi ini grup yang menurut gua salah satu grup yang sulit untuk ditebak siapa yang lolos. Tapi kalau harus gua memilih peringkat 1, mungkin di sana ada Inter dan kedua Benfica. Ketiga
mungkin aja Sociedad bisa, mungkin Salzburg peringkat 3 dan Sociedad terakhir. Tapi gue harap jangan begitulah apa namanya peringkatnya gitu. Gue pengen ada kejutan-kejutan, entah Sociedad yang merangsek ke posisi 2 atau justru Sociedad ada di puncak klasemen, sehingga Inter dan Benfica ini nanti akan memperebutkan tempat yang sengit di posisi kedua. Tapi ngelihat dari materi pemainnya, gue rasa agak rumit ya. Sekelas Sociedad bisa bikin kejutan, apalagi Salzburg juga bisa buat kejutan. Menurut gue agak rumit dan butuh sedikit keajaiban. Grup E, Feyenoord, Atletico, Lazio, Celtic. Feyenoord ada di pool pertama nih, tapi menurut gue ini pool yang sulit ditebak karena selain Atletico, kemampuan tiga tim lainnya tuh seimbang ya. Feyenoord, Lazio dan Celtic. Kalau kita ingat musim lalu, Lazio itu pernah ketemu Feyenoord di Europa League. Mereka leg pertama itu menang 4-2 dan leg kedua kalah 1-0. Jadi mereka sebenarnya saling mengalahkan. Menurut gue ini akan jadi laga yang sengit untuk perebutan posisi kedua, karena menurut gue pertama itu udah pasti milik Atletico secara apa namanya kematangan pemain, secara mental, secara apa namanya jam terbang mereka di Liga Champions jauh di atas Lazio, Feyenoord dan Celtic. Tapi peringkat kedua mungkin akan diperebutkan oleh Feyenoord dan Lazio. Tapi bisa jadi Celtic juga akan ada di situ, bisa masuk persaingan. Tapi menurut gue yang akan menemani Atletico adalah Lazio, karena mereka memang habis belanja banyak pemain. Meskipun ditinggal Sergei, tapi kualitas permainan Lazio di bawah Maurizio Sarri itu nggak sepenuhnya hilang sih. Kalau kita ngelihat di pertandingan ketika melawan Genoa, memang mereka kalah, tapi mereka selama 70 menit benar-benar mengurung pertahanan Genoa. Nah, mental seperti ini yang dibutuhkan di Liga Champions. Itu cuma memang ya seperti biasa penyakit Lazio yang suka buang-buang peluang ini bisa menjadi batu sandungan di grup ini ya. Jadi gue menjagokan pertama Atletico, kedua Lazio, ketiga Feyenoord, keempat Celtic. Nah, grup F. Ini grup neraka. Tapi sebenarnya memang grupnya neraka, tapi gue kayak udah tahu aja sih siapa yang lolos dari grup ini gitu. Ada PSG, Dortmund, Milan dan Newcastle. Pertama gue yakin PSG, kedua gue yakin Newcastle. Kan alasan apa? Alasan finansial, udah pasti. Kedua tim ini memang secara finansial jauh di atas Dortmund dan Milan. Dan secara kualitas permainan pun PSG masih agak sulit diimbangi Dortmund dan Milan ya. Kalau Newcastle memang mereka tim baru, tapi ngeliat performa mereka di Liga Inggris, gua rasa juga layak untuk menemani PSG lolos. Mungkin peringkat ketiga ditempati oleh Dortmund dan terakhir Milan. Karena sebenarnya gue sedikit nggak yakin sih dengan prediksi gue di grup ini gitu, karena memang secara matematis sulit. Meskipun gue bilang PSG dan Newcastle, tapi itu apa ya, itu namanya perhitungan di atas kertas gitu. Tapi gue yakin dengan perhitungan di atas kertas gue itu, sepak bola ini ada faktor uang yang sangat sulit apa ya digagalkan di atas lapangan. Nah, makanya gue yakin Newcastle dan PSG ini dua tim yang akan lolos dari grup ini. Next, City, Leipzig, Red Star Belgrade dan Young Boys. Ya, City ini dapat grup enak banget. Lu bisa mainin pemain pelapis pun gua ngerasa masih bisa lolos dari grup ini, ditemani oleh Leipzig, Red Star Belgrade dan Young Boys. Ya itu tim anak bawang doang sih. Tapi menurut gue yang ketiga pasti Young Boys. Meskipun karena kualitas mereka semua masih di bawah Leipzig, jadi nggak akan ada kesulitan bagi City dan Leipzig seharusnya ya. Kalau nggak ada kejutan-kejutan, ya harusnya juga nggak ada kejutan sih, meskipun pemain inti mereka cedera pun pemain cadangan mereka kualitasnya sama, jadi nggak akan ada kejutan yang berarti menurut gue di grup ini. Grup H, Barca, Porto, Shakhtar, Royal Antwerp. Nah,
Pertama, gue meyakini Barca pasti lolos. Kedua, Porto dan Shakhtar ini kualitasnya sama-sama bagus. Kalau Antwerp out, udah pasti out. Gue yakin banget dia out. Porto dan Shakhtar ini yang menurut gue akan mati-matian memperebutkan peringkat kedua. Porto di pool kedua dan Shakhtar di pool ketiga. Ya gue sih pengennya Shakhtar gitu biar ada sedikit kejutan, tapi kalau kalau misalkan secara logis dan ngelihat materi pemain serta kualitas mereka, memang Porto seharusnya menemani Barcelona di grup H ini. Jadi nggak akan ada kejutan sih seharusnya di grup ini. Kecuali memang ada badai cedera dan lain sebagainya. Oke, sekian prediksi dari gua. Eh, jangan lupa di like dan subscribe kalau lu suka. Mungkin lu juga boleh nyampein prediksi lu di kolom komen kalau lu nggak setuju atau punya alasan lain. Sampai jumpa.